kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan senang di rumah. Mengawali belajar hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita baca dulu Satya dan Pancasila. Salam Pramuka, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu senang di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan masyarakat. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dulu ya. Bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit-penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun maksimal pemakaian gadget 1 jam sehari. Dan anak usia 6 sampai 18 tahun maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Mengenal lingkungan secara langsung dapat menimbulkan dampak positif, yaitu bertambahnya pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh siaga. Mengetahui dan mengenal nama ketua rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, lurah, atau kepala desa dan tokoh masyarakat lain di tempat tinggalnya.
Siaga akan mengingat dan berusaha menghafal nama-nama tersebut, serta berpikir bahwa untuk struktur atau susunan lingkungan diperlukan pembagian tugas dan pemimpin yang memimpin. Selain itu, siaga pun akan mengerti bahwa ketua-ketua dan tokoh masyarakat yang telah diketahui nama dan tempat tinggalnya bertanggung jawab atas lingkungannya. Sebagai anggota warganya, siaga harus mendukung dan mentaati peraturan di dalam lingkungan yang telah dibuat secara bersama. Rukun tetangga atau RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga. RT biasanya membawai beberapa kepala keluarga. Dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa ataupun kelurahan. Rukun warga atau RW adalah istilah pembagian wilayah di bawah kelurahan. Rukun warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah kelurahan. Adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kalau adik-adik pernah ke desa, pasti adik-adik mengenal yang namanya kepala desa. Nah, kepala desa di sini hampir sama dengan lurah. Hanya saja kepala desa membawai desa dan dipilih oleh masyarakat dan bukan merupakan pegawai negeri sipil. Selanjutnya adalah pemerintah kecamatan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah, kabupaten ataupun kota yang dipimpin oleh seorang camat. Nah, seorang camat sendiri adalah pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh pemerintah. Proses pemilihan dan pengangkatannya diputuskan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kecamatan berada di bawah kabupaten atau kota dan di atas kelurahan. Yang selanjutnya adalah kabupaten atau kota. Adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberikan wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak bedanya bupati dan wali kota? Jika bupati memimpin sebuah kabupaten, misalnya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan lain-lain. Sedangkan wali kota memimpin sebuah kota, misalnya Wali Kota Surabaya, dan yang lain-lain. Untuk bupati atau wali kota dipilih secara umum melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Dan masa baktinya selama 5 tahun, dapat dipilih lagi selama 2 kali periode. Provinsi adalah suatu satuan teritorial sering dijadikan sebagai nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Provinsi sendiri digunakan tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara di dunia. Biasanya dipimpin oleh seorang gubernur dengan cara memilihnya tergantung kesepakatan masing-masing negara. Sedangkan di Indonesia digunakan sistem pemilu dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih lagi 2 kali. Provinsi membawai beberapa kabupaten dan kota.
Beberapa provinsi bergabung menjadi sebuah negara. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang sah. Pemerintah tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rakyatnya. Tujuannya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Alam dan sesama bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Patriot. Ibu kota dan kepala negara. Ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Kepala negara dijabat oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri atas 34 provinsi. Ibu kota provinsi merupakan pusat pemerintah di tingkat provinsi. Siaga perlu belajar tentang nama dan ibu kota provinsi serta nama gubernur di provinsi tempat tinggalnya. Selanjutnya mari kita urutkan bersama-sama dari lingkup yang paling kecil. Yang pertama RT. RT membawai beberapa kartu keluarga. RW membawai beberapa RT. Contohnya RT 002 dan RW 011. Biasanya RT dan RW adalah berupa nomor. Yang lebih luas adalah kelurahan atau desa. Kelurahan sendiri membawai beberapa RW. Contohnya Kelurahan Rukut Kidul atau Desa Mojosari. Selanjutnya yang lebih luas dari kelurahan atau desa disebut sebagai kecamatan. Contohnya Kecamatan Rungkut. Selanjutnya adalah kabupaten kota. Contohnya Kabupaten Malang dan Kota Solo. Provinsi Jawa Timur. Negara Indonesia, Australia, dan banyak lagi. Nyanyi semua, ikut irama bergembira bersama, ikut irama bergembira bersama. Sampai jumpa. Jangan lupa berdoa agar